Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Sintini Dasari. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, penyuluhan yang akan saya berikan mengenai penggunaan pupuk organik cair atau yang dikenal POC. Pertanian adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan bercocok tanam atau kegiatan mengolah lahan untuk menanam komoditas tertentu untuk kebutuhan pangan. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pertanian adalah pengolahan pertanian tersebut, meliputi pengolahan tanah dan tanamannya. Dalam pengolahan pertanian, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian itu adalah pupuk dan pemupukan. Perhatian masyarakat terhadap isu pertanian dan lingkungan beberapa tahun terakhir ini menjadi meningkat. Keadaan ini disebabkan oleh semakin dirasakannya dampak negatif dari penggunaan pupuk sintetis atau yang dikenal anorganik berbahan kimia yang berdampak bagi lingkungan. Penggunaan pupuk sintetis dalam waktu relatif lama akan berakibat buruk pada kondisi tanah. Tanah menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air, dan cepat menjadi asam, sehingga akan menurunkan produktivitas tanaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, untuk itu, solusi dari permasalahan ini diperlukan metode pertanian berkelanjutan, salah satunya dengan pertanian organik dengan menggunakan pupuk berbahan dasar organik. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik cair dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah ternak, seperti dedaunan, kotoran ternak, dan jenis rumput tertentu yang dapat dilarutkan di dalam air. Menurut beberapa penelitian, dilakukan penggunaan pupuk organik cair ternyata mempunyai manfaat lebih unggul jika dibandingkan dengan pupuk sintetis. Di antaranya, dapat menghemat biaya produksi dan tidak ada efek samping bagi lingkungan maupun tanaman. Kandungan dalam pupuk sintetis yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, atau yang biasa disebut dengan NPK, dapat digantikan dengan pupuk organik cair dengan menggunakan bahan-bahan pengganti berikut. Pembuatan POC dengan kandungan unsur N atau nitrogen dapat dihasilkan dengan menggunakan bahan sisa limbah, seperti dedaunan, sayuran, tanaman azolla, atau orok-orok. Bahan yang digunakan yaitu 1 kg daun salam, 1 kg daun babarutan, 1 kg bintil kacang kedelai, 10 ml M4, 1 liter air kelapa, dan gula pasir. Pembuatan pupuk organik nitrogen dapat dilakukan dengan cara mencacah daun babarutan, mencacah daun salam yang berfungsi sebagai sumber nutrisi nitrogen. Setelah itu, masukkan daun tersebut ke dalam ember. Selanjutnya, campurkan dengan bintil akar kedelai sebagai bakteri yang meningkatkan efektivitas peningkatan nitrogen. 1 liter air kelapa, 10 sendok makan gula pasir yang difungsikan untuk memberikan nutrisi kepada bakteri agar bakteri dapat tumbuh. Dan yang terakhir, 10 ml M4. Kemudian, campuran tersebut ditumbuk hingga halus.
Selanjutnya, ember tersebut ditutup rapat. Dan disimpan selama 3 minggu. Setelah cairan disaring, pupuk siap digunakan. Membuat POC dengan kandungan unsur P atau fosfat dengan menggunakan bahan dari empelur batang pisang yang banyak mengandung fosfat. Manfaat memberikan pupuk organik unsur P akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar dan mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman. Bahan yang digunakan yaitu 1 kg batang pisang dan 1 kg air kelapa. Pembuatan POC unsur fosfat dapat dilakukan dengan cara membuang kulit batang pisang untuk didapatkan empelur batang pisang sebagai unsur fosfat. Lalu, empelur batang pisang tersebut diiris hingga tipis. Selanjutnya, batang pisang yang sudah diiris dicelupkan ke dalam air kelapa sebagai nutrisi agar bakteri dapat tumbuh. Setelah itu, dimasukkan dan ditata di dalam ember. Selanjutnya, air kelapa yang tersisa disiramkan pada lapisan batang pisang tersebut. Lalu, tempayan atau ember ditutup rapat selama 2 hingga 3 minggu dengan cara batang pisang diremas dan airnya disaring, yang digunakan sebagai pupuk. Membuat POC kandungan unsur haraka dapat dihasilkan dengan menggunakan sisa limbah tanaman, seperti serabut kelapa atau buah-buahan yang sudah membusuk. Manfaat memberikan pupuk organik kandungan K akan merangsang pertumbuhan tanaman, memperkuat jaringan tanaman, dan meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit. Bahan yang digunakan yaitu setengah kilogram serabut kelapa dan 10 liter air bersih. Membuat POC kandungan unsur haraka dilakukan dengan cara serabut kelapa dicincang, sehingga membentuk bagian yang lebih kecil, yang mana sebagai unsur utama unsur K dalam pupuk organik. Setelah selesai dicincang, serabut kelapa dimasukkan ke dalam ember, lalu disiram dengan 10 liter air bersih.
Kemudian, ember ditutup rapat dan disimpan selama 2 hingga 3 minggu untuk proses fermentasi menjadi POC. Setelah 2 minggu dilakukan penyimpanan, air akan berubah menjadi warna coklat kehitaman. Selanjutnya, air disaring dan pupuk dapat digunakan. Pupuk organik cair perlu diencerkan dengan mencampurkan cairan yang encer terlebih dahulu dengan perbandingan 1:100 atau setara dengan 10 ml POC banding 1 liter air bersih. Pemakaian POC memperhatikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Sebaiknya, pemupukan dilakukan pagi hari sebelum pukul 10 atau sore hari setelah pukul 4, sehingga pupuk cair tidak cepat menguap atau tidak hilang oleh hujan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman yang lebih baik daripada pemberian melalui tanah. Penggunaan POC disemprotkan pada bagian tanaman muda seperti tunas, daun muda atau pucuk tanaman, dan bagian bawah daun. Penyemprotan dilakukan searah pada arah angin. Dan diaplikasikan secara berkala setiap minggu saat musim kemarau, serta 3 hari sekali saat musim hujan. Baiklah, sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.